A'udzubillahi bismillah alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Allahumma bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita semua alhamdulillah bisa bertatap muka berkumpul dalam rangka acara desiminasi yang kedua. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yakni minal dzulumati ilal nur. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Bapak Guru yang saya hormati, saya selaku moderator akan membacakan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat materi dari Ibu Susi, yang kelima doa. Untuk itu supaya bisa mempersiapkan waktu, kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala yatim sholihatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak ada keluar apapun. Amin ya Allah ya Rabbal. Dilanjutkan kepada acara yang kedua yaitu lagu Indonesia Raya. Hadirin untuk berdiri, petugas silakan diberi. Di depan ya. Hadirin untuk duduk kembali. Dilanjutkan acara yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu kepada Bapak Bidang SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wa ala alihi wa sahbihi. Wa bisalli wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, marilah
Marilah kita pertama-tama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya dengan kuasa-Nya alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah diberikan karunia yang luar biasa kepada kita semua. Karunia nikmat yang yaitu nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan, sehingga saat ini kita dapat bertemu muka, bersilaturahmi dan berkumpul di ruang ini dalam rangka lanjutan diskusi dari yang telah lalu ya, yaitu sekarang destinasi ya, yang merupakan kelanjutan dari kegiatan CGP yang minggu yang lalu ya. Dalam ini Bapak ucapkan terima kasih kepada Bapak dan guru semuanya, kemudian ketemu posisi yang nantinya akan memberikan materi kepada kita semua ya. Bapak dan Ibu sekalian, dalam hal ini saya merasa berbeda dan sangat sekali serta antusias mendukung kepada program CGP ini ya, di mana dalam hal ini merupakan suatu tuntutan bagi kita semua supaya untuk pendidikan kita itu agar lebih maju dan lebih unggul dan lebih tepat sasaran pada siswa ya. Bapak dan Ibu, selanjutnya dalam kegiatan ini saya mohonkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengikuti ya dengan sebaik-baiknya serta sungguh-sungguh ya. Dalam hal ini jangan kita dianggap sepele ya dalam kegiatan ini, karena ini merupakan pengalaman bagi kita semua ya, merupakan pembekalan bagi kita semua untuk untuk nantinya diaplikasikan kepada siswa kita ya. Mudah-mudahan siswa kita itu nantinya akan sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan visi dan misi kita, terutama SDN Siwalan Tuntas ya. Untuk selanjutnya marilah kita acara ini saya buka ya, supaya lebih untuk mengefektifkan waktu ya. Kita buka aja yang kegiatan ini dengan mengucapkan sama-sama, yaitu dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Secara Rasulullah ini saya buka ya. Baiklah Bapak dan Ibu, pokoknya agar sampaikan saya cukup sekian ya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Kais yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara tersebut. Bapak Ibu, kita memasuki acara yang keempat, yaitu materi yang mana akan disampaikan oleh Ibu Susi. Kepada beliau silakan. Terima kasih kepada Bapak Haji Enang yang telah memberikan waktunya, kepada yang telah mempersilahkan saya untuk mendiseminasi atau pembahasan tentang aksi nyata yang saya akan lakukan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu. Amin ya Allah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Siwalan Tuntas, Bapak Ibu guru yang telah hadir, sebelumnya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih karena telah memberikan support dan dukungannya kepada saya dalam kegiatan kali ini yang akan kita laksanakan 1 jam ke depan. Mudah-mudahan berjalan lancar dan kita semua bisa memahami serta
bisa mewujudkan visi misi yang telah kita buat bersama-sama. Nah, terima kasih pula kepada Bapak Ibu guru yang mana di tengah-tengah kesibukan kita mengajar, Bapak Ibu bisa menyempatkan waktunya untuk hadir untuk mendukung saya, sehingga saya bisa berdiri di sini di hadapan Bapak Ibu. Adapun yang akan saya sampaikan yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memulai saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Susilawati, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Adapun tujuan mengadakan diseminasi kali ini, yang pertama sebagai tugas melakukan aksi nyata di sekolah masing-masing. Jadi saya meminta atau mengundang Bapak Ibu sehingga bisa hadir dan meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian untuk tujuan yang kedua yaitu ingin berbagi praktik baik sedikitlah dari ilmu yang telah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, yang mana ilmu itu apabila ilmu jika kita menyimpan walaupun sedikit tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kemudian untuk tujuan yang ketiga yaitu untuk melakukan kerjasama dengan Bapak Ibu, karena budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah jika hanya dilakukan oleh 1 atau 2 orang itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi kita bersama-sama berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah ini, yaitu di SDN Cualen Tuntas. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf gitu ya, berdirinya saya di sini itu bukan untuk yang paling hebat atau mau menggurui, karena saya tahu saya paham bahwa pengalaman Bapak Ibu itu lebih lama. Lebih lama, lebih banyak pengalamannya dalam hal mendidik anak kita di sekolah. Jadi saya ingin bersama-sama yuk kita berkolaborasi untuk menjadikan sekolah kita itu menjadi sekolah yang lebih baik lagi, yaitu dengan menerapkan budaya positif di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja pada pembahasan yang akan kita diskusikan. Sebelum kita memulai pada budaya positif, kita terlebih dahulu mengetahui tujuan dari pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi Bapak Ibu di sini tujuan pendidikan itu untuk mencapai intinya itu untuk mencapai keselamatan kebahagiaan kepada anak-anak sehingga si anak tersebut mempunyai bisa bermanfaat buat dirinya dan juga orang-orang yang di sekitar. Nah di sini ada kata menuntun. Menurut Bapak Ibu, menuntun itu apa? Menuntun, mendampingi.
membawa, menuntun, mengiringi. Ya, jadi tugas kita itu menuntun, mengiringi, ya, mengarahkan, ya, sesuai dengan pepatah beliau tentang pendidikan yang ingat sasukolodo, imadia mangkarso dan tuturi handayani, yang mana untuk kita sebagai pendidik ingat sasukolodo berarti kita itu memberikan teladan yang baik bagi peserta didik kita. Bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita berpakaian, itu nanti akan ditiru oleh peserta didik kita. Karena benar ya, guru itu digugu dan ditiru. Jadi apa yang kita berikan kepada anak itu pasti nanti akan ada yang meniru kita. Baik itu dalam tingkah laku kita, berbicara kita, maupun cara berpakaian kita pun pasti akan ada anak yang meniru. Dari itu kita sebagai pendidik mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik untuk mereka, untuk menuntun, yang mengiring mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian tadi Imam Sasukoldo Imadia Mangkarso, berarti di sini kita itu memberikan ide atau gagasan kepada anak didik kita. Misalkan dalam hal pembelajaran, berarti kita itu memberikan materi yang seluas-luasnya yang bisa mereka pahami. Kemudian menyemangati mereka supaya mereka mau belajar, mau bisa dengan dirinya sendiri, dengan dorongan dirinya sendiri mau belajar ke sekolah seperti itu. Kemudian tuturi handayani, bagaimana seorang pendidik itu harus mendorong, ya, mensupport. Jika anak didik kita mempunyai cita-cita, berarti kita harus menyemangati mereka, memfasilitasi mereka, yaitu ya, dengan memberikan pembelajaran di sekolah dengan lebih baik lagi ke depannya. Nah, itu tentang tujuan pendidikan. Karena tujuan pendidikan, agar terciptanya tujuan pendidikan itu berarti harus ada budaya positif di sekolah kita. Nah, kita lanjut pada budaya sekolah. Apa itu budaya sekolah? Mengapa budaya sekolah itu penting? Ada yang mau menjawab tentang budaya sekolah? Budaya, kebiasaan kita di sekolah, kebiasaan peserta didik kita di sekolah. Apakah itu yang dimaksud dengan budaya sekolah? Menurut Bapak Kepala Sekolah, budaya sekolah itu apa, Bapak? Jadi dalam hal ini kita harus tahu dulu apa itu budaya. Ya, jadi dikatakan budaya itu apa? Ya. Mudah. Jadi kita harus tahu dulu budaya, naon budaya. Ya. Jadi budaya itu adalah segala sesuatu yang kelihatan indah, ya, bagus, baik itu budaya. Jadi di sekolah berarti yang ada di sekolah, gitu. Maka dari itu yang dikatakan dengan budaya sekolah yaitu segala tingkah laku anak atau keadaan yang kelihatannya indah, ya, baik itu di sekolah, gitu ya. Itu yang dinamakan budaya sekolah, ya. Jadi apa itu yang ada di sekolah, pokoknya kelihatan yang baik-baik atau yang kelihatannya indah, ya, sebagai cerminan daripada siswa kita yang berada di sekolah, ya. Jadi sekolah biasa memberikan budaya, ya, budaya yang baik, segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang baik itu di sekolah, ya. Nah, itu yang dikatakan budaya sekolah, ya. Karena tidak ada sekolah yang memberikan hal yang buruk, ya. Jadi sekolah itu memberikan hal-hal yang bagus, yang baik, yang indah, itu sekolah. Maka dari itu biasakan, ya, itu budaya sekolah, itu anak gitu, ya. Jadi segala sesuatunya itu, ya, kepada menunjuk atau kepada hal-hal yang indah dan hal-hal yang baik, gitu, ya.
Itu yang namanya dengan budaya sekolah. Itu. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Benar ya, budaya sekolah itu berarti hal-hal baik yang ada di sekolah kita. Apakah budaya sekolah itu atau hal-hal baik itu penting untuk kita ke depannya, Ibu? Penting. Boleh dicontohkan budaya sekolah kita dijual pentas itu salah satunya apa? Berarti hal-hal baik yang sudah kita lakukan atau hal-hal baik yang sudah kita berikan kepada peserta didik kita itu apa? Yang sudah ada, berarti budaya sekolah itu yang terus-menerus kita lakukan dalam jangka panjang, terus dilakukan oleh peserta didik kita. Itu apa? Coba Bapak itu contohnya seperti apa? Jadi itu hal-hal yang sebenarnya banyak ya, hal-hal yang baik yang dilakukan di sekolah. Salah satunya itu pembacaan Asmaul Husna yang biasa dilaksanakan hari Jumat, dan pada hari itu juga kita biasa ada istilah perelek itu ya, itu untuk menanamkan rasa peduli kepada sesama. Nah, di mana uang yang terkumpul itu kan bisa digunakan untuk menengok teman kita yang teman-teman mereka yang sakit. Jadi itu untuk memupuk rasa peduli para siswa. Terus ada juga kan seminggu sekali kita biasa melaksanakan kegiatan bersih-bersih ya. Itu juga merupakan salah satu kebiasaan budaya di sekolah kita yang baik. Mudah-mudahan dengan terbiasa di sekolah melakukan kegiatan bersih-bersih itu bisa terbawa ke rumahnya juga. Jadi di rumahnya juga terbiasa. Banyak juga ketika di dalam kelas kita membiasakan untuk berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar. Itu merupakan budaya yang baik juga. Mungkin dari yang lain ada tambahan. Ya, jadi budaya sekolah itu adalah hal-hal atau kebiasaan baik yang sudah kita lakukan bersama di sekolah kita. Ya benar kata Bima, salah satunya seperti yang sudah kita lakukan Jumat Terima ya, yang mana kita melaksanakan kebiasaan membaca Asmaul Husna bersama-sama. Nah, yang mana kebiasaan-kebiasaan baik itu akan menumbuhkan karakter baik juga untuk para peserta didik kita. Kemudian selanjutnya, kalau tadi tentang budaya sekolah, sekarang kita beralih ke budaya masih berkaitan. Kalau untuk menciptakan budaya sekolah itu berarti harus ada budaya yang positif, hal-hal baik ya. Di sini budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Jadi di sini nilai-nilai yang benar tadi yang sudah Bu Ima sampaikan itu, nilai-nilainya itu nilai-nilai yang bisa tertanam kepada diri si anak. Ya, semoga penanaman yang atau kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita lakukan di sekolah itu bisa mereka implementasi di kehidupan mereka sehari-hari. Ya. Kemudian, adapun bahasa tentang budaya positif, di sini ada 8 bahasan ya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebijakan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, dan yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir 8 segitiga diskusi. Nah, budaya positif ini adalah materi atau pendidikan yang sudah berarti saya pelajari, walaupun belum memahami secara lebih luas lagi dan belum terimplementasi seluruhnya, hanya baru beberapa bagian saja yang baru terimplementasi oleh saya, yang baru saya terapkan di kelas. Mudah-mudahan dengan adanya pembebasan kali ini kita bisa bersama-sama untuk mewujudkan budaya positif
di sekolah SDN Ciawibatas kali ini. Jadi ini merupakan materi selama kurang lebih 2 minggu di pendidikan guru penggerak, yang mana ini terdapat pada modul 1.4 ya, 1.4 kalau tidak salah, di pendidikan guru penggerak ini. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu tentang materi budaya positif ini. Masuk pada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran atau berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun di sini tentang profil pelajar Pancasila ini ada berapa, Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Nah, yang mana untuk paradigma ini bisa mewujudkan peserta didik dengan mempunyai karakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini. Yang mana kita tahu ya, ini kan kita membahas tentang paradigma baru, pembelajaran paradigma baru. Yang mana yang untuk paradigma baru ini berarti di sini kita itu memberi pembelajaran di kelas itu yang jadi pusat perhatian di dalam kelas itu untuk paradigma baru itu peserta didik. Ya, jadi untuk paradigma baru ini peserta didik adalah pusat perhatian kita. Kalau dulu guru yang sebagai objek, ya, jadi si anak memperhatikan guru. Guru ceramah dengan begitu panjang di dalam kelas atau hanya memberi materi berupa catatan, itu merupakan paradigma yang sudah lama. Nah, di sini kita dituntut untuk berupa pembelajaran dengan paradigma yang baru, di mana anak itu menjadi pusat perhatian kita, menjadi objeknya, bukan guru yang menjadi objek, tetapi sekarang peserta didik yang menjadi objek. Jadi peserta didik itu diharapkan aktif. Ya, jadi tidak hanya berdiam diri saja di kelas, hanya misalkan mencatat atau mendengarkan kita ceramah. Di sini si peserta didik itu harus lebih aktif. Yang mana dengan kita menuntun di dalamnya. Oke. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Disiplin, kata disiplin itu memang ya di kita itu disiplin itu seperti aturan. Ya, padahal di sini disiplin itu adalah belajar. Jadi di mana kita sama-sama belajar bagaimana menciptakan budaya positif untuk menumbuhkan siswa yang mampu berpikir, kemudian bisa kreatif, bisa mandiri, bisa bertanggung jawab. Intinya bisa mewujudkan karakter baik pada peserta didik. Baiklah, kita akan mulai pada permainan ya, biar tidak tegang. Ada permainan namanya trial and error di sini. Ya, Bapak Ibu di sini berpasang-pasangan kan? 1, 2. Ya, boleh di sini berpasang-pasangan. Kita akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ya. Di sini, nah, coba Bu Eca boleh membacakan permainannya seperti apa sih yang akan kita lakukan?
try open. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah melepaskan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Itu cuma menggoda, memberi uang. Coba di sini Uangnya. kita akan sekaligus bermain peran juga ya Bapak Ibu. Dimana di sini ada dua orang, yang A, yang B. Satu orang beliau mempunyai kepala tangan, yang mana kepala tangannya itu ada sesuatu yang berharga buat dirinya. Nah, bagaimana yang rekannya yang satu lagi, yang B, dia berusaha untuk menggoda temannya agar bisa membuka si kepalan yang berharga tersebut. Terserah Bapak Ibu nanti mau dengan memarahi, mau dengan mengintimidasi, atau membujuk, menghardik, atau ada kekerasan. Nah, yang penting bisa tidak sih tangan rekan Anda nanti terbuka. Coba boleh praktekkan oleh siapa ya? Bu Eca aja, Bu Eca dengan Pak Bahru langsung. Yo. Ayo boleh di depan, kita akan bermain peran supaya tidak jadinya Bapak Ibu. Ayo Pak Baru maju. Buka maju. Karena yang berat itu bukan bendanya, tapi janji dia yang setia, terus juga setia. Di sini siapa yang akan menjadi A-nya? Oh, A-nya berarti di sini Bu Eca yang mempunyai kepala tangan, yang mempunyai sesuatu yang berharga di kepala tangan Bu Eca. Berarti Pak Barul adalah yang B, ya tokoh B. Yang mana Pak Barul menggoda, mau membujuk, mau mengintimidasi atau bagaimana supaya apakah bisa Bu Eca membukakan kepalanya untuk Pak Bahrul? Boleh, silahkan kita mulai. Ya, ininya berarti Bu Eca A mengepalkan tangan dan Pak Bahrul dengan caranya yang seperti apa supaya si kepala tangan Bu Eca itu kebuka, supaya Bu Eca itu mau membukakan kepala tangan. Juga dengan sombongan boleh, terserah Pak Bahrul. Mana? Beca. Coba dengan Kenapa boleh? Ada sesuatu yang dirasakan boleh kamu nggak? Beneran? Ketek. Tidak baik nih. Dua anak itu? Ya. Gini ya. Boleh ya? Boleh? Apa nih? Yang pertama? Kalau itu saya. Eta nu dikumpulna naon? Kan bedakeun leuh. Hah? Sesuatu yang berharga. Pokoknya nama itu mun bayangan we. Bayangan Oh harga ini itu gua. nanti kamar. Jangan. Lake-lake gitu. Coba mas. Tiga-tiga. Bisa tidak dibuka. Bisa pacarnya.
Oh, berarti ada paksaan. Tidak boleh pemaksaan. Terus kemarin itu Nah, berarti di sini berhubungan dengan posisi kontrol manusia. Berarti di sini yang mengendalikan kontrol bisa dibuka atau ditutupnya itu siapa? Pak Bahrul atau Bu Echa? Bu Echa. Kira-kira Bu Echa bisa tidak dibukakan kepala tangan tersebut kepada Pak Bahrul? Bisa. Berarti ada asalnya dulu. Ya. Berarti ada dua kemungkinan. Ya, terima kasih Bapak Bahrul dan Bu Echa. Berarti ada dua kemungkinan yang bisa dibuka kepalanya, bisa juga tidak. Tidak dibuka berarti Bu Echa itu teguh pendiriannya. Ya, ya berarti kontrol pada dirinya itu kuat berarti tidak ingin membuka walaupun dengan cara dirayu, dipaksa, disogok ataupun ada kekerasan juga ternyata tidak membuka. Nah berarti mempunyai kontrol yang kuat supaya tidak membuka kepalanya. Ada juga yang kedua kemungkinan yaitu terbuka. Berarti Bu Echa bisa dikontrol pemikirannya oleh Pak Bahrul sehingga bisa membukakan kepalanya. Nah ini permainan ini berhubungan dengan kontrol anak juga atau peserta didik kita juga di kelas. Jadi bagaimana cara kita mengontrol anak didik kita supaya misalkan mereka mau belajar, apakah dengan cara dibujuk, dirayu, atau dihukum, atau kita mengucapkan dulu sesuatu yang sekiranya bisa membuat mereka bersalah atau membuat mereka takut sehingga mereka mau mematuhi apa yang sudah kita ucapkan. Padahal di sini, nah kontrol yang ada pada anak itu mereka sendiri. Jadi walaupun kita susah payah untuk membuka kepalanya, kalau tidak ada dalam dirinya tersebut tidak akan membukakan kepalanya, berarti itu tidak akan terbuka. Nah, dari ini berhubungan dengan konsepsi tentang teori kontrol. Ada 4 di sini. Ada ilustrasi guru mengontrol murid. Apa yang kita ucapkan di kelas, murid apakah akan mematuhi apa yang kita ucapkan? Mematuhi. Berarti kita sudah mengontrol murid. Apakah mereka akan sadar dengan sendirinya? Sadar, tetapi kadang ya dengan berbagai cara mereka akan sadar, mereka akan mematuhi. Tetapi apakah misalkan duduk, si anak tersebut duduk, yang misalkan kepada yang tidak bisa diam, si anak tersebut itu duduk, apakah karena kita yang menyuruh atau karena kesadaran dia? Menyuruh. Berarti kontrol si anak sama kita ya. Nah, itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi kalau yang penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, jadi seperti misalkan anak-anak, kalau kalian ingin cita-cita kalian ingin tercapai, berarti kalian harus belajar dengan baik. Nah, itu adalah seperti penguatan positif efektif. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita kepada anak juga sering melakukan ini ya Bapak. Jadi kita membuat si anak itu merasa bersalah supaya mereka mematuhi apa yang kita lakukan. Misalkan kamu kamu misal kepada anak orang tua kamu hanya petani, coba kamu lebih rajin lagi untuk ke sekolah. Nah itu kan jadi ada rasa bersalah kepada anak. Iya, karena orang tua saya petani, saya harus lebih rajin kepada sekolah. Tapi di sana emang ada motivasi, bisa kita mengontrol murid, tetapi di sana ada rasa bersalah yang ada dalam diri anak, bukan kemauan anak. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa.
Seperti contohnya di dalam kelas misalkan ada murid yang sedang bertengkar. Kemudian kita melerai, udah salaman saja. Mereka kemudian salaman. Apakah itu akan memecah atau akan membereskan, akan menginginkan solusi? Kan tidak ya. Mereka hanya bersalaman, mereka hanya mendengarkan apa yang kita ucapkan. Berarti di sini kita sudah memaksa mereka. Padahal ketika mereka bertengkar masih ada rasa dalam diri anak ini belum terselesaikan. Jadi bagaimana? Berarti kita harus menanyakan terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan bahas di segitiga restitusi. Kemudian ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada realitas kebutuhan kita itu sama. Nah, untuk teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya ada yang diri saya sendiri yang bisa mengontrol diri gitu. Jadi di sini berarti kita tidak bisa mengontrol orang lain ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ternyata kita itu salah yang kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Kita lanjut pada disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Di sini disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, di kita itu disiplin dalam budaya kita itu bukan belajar ya, tetapi seperti aturan. Disiplin, padahal disiplin di sini adalah belajar, tapi di kita itu malah berubah maknanya menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi cenderung ketidaknyamanan. Jadi bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Jadi persepsi tentang disiplin itu di kita itu ya sudah berubah makna. Padahal di sini disiplin itu adalah belajar. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan reward dan juga ancaman atau hukuman. Bapak Ibu, ketika kita belajar, misalkan kita belajar matematika, kemudian kita memberitahukan kepada anak yang mendapat nilai yang paling besar itu akan mendapatkan sesuatu dari ibu. Itu termasuk imbalan, ya imbalan tidak? Imbalan atau penghargaan? Imbalan atau penghargaan? Apakah jadi menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup yang mana ini adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang mudah-mudahan kita bisa implementasikan kepada anak didik kita yang di sekolah. Kemudian kita lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu untuk bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Bertahan hidup,
Seperti apa Bapak Ibu? Kita untuk bertahan hidup itu makan, apalagi tidur. Apa itu satu kebutuhan hidup? Tidur, kebutuhan hidup. Rumah, kesehatan, uang, kebutuhan hidup. Jelas. Nah ini adalah supaya kita bisa bertahan hidup ya. Nah, keamanan ya. Pasangan hidup biar Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ada rasa diterima. Bagaimana bisa seorang anak bisa diterima dengan teman-temannya, bisa berbaur, itu rasa diterima, bisa saling menghargai, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu merupakan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, itu adalah penguasaan. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, itu adalah merupakan bagian dari kebutuhan manusia di kebebasan. Lanjut lagi adalah kesenangan. Bagaimana si anak itu supaya senang itu bermain, terlihat dengan tertawanya, humornya, antusiasmenya atau antusias si anak-anak. Nah itu adalah masuk kepada kesenangan. Nah di sini adalah motivasi perilaku manusia itu ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Yang mana motivasi ekstrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi si anak bisa termotivasi yang tadi, si anak itu bisa termotivasi, tetapi si anak itu ada iming-iming imbalan. Nah, berarti itu maksudnya pada motivasi ekstrinsik. Kemudian, nah ini juga bisa yang hukuman. Si anak misalkan tidak mengerjakan tugasnya, si anak dihukum kemudian, nah berarti ada rasa takut. Kalau misalkan hukumannya sesuai, berarti bagus. Kalau tidak sesuai, misalkan tidak sama, ya misalkan tidak mengerjakan tugas, tetapi yang dihukumnya misalkan lari ke lapangan, misalkan lari lapangan, apakah itu ada ininya, ada kaitannya? Tidak, yang ada akan menimbulkan rasa si anak itu rasa negatif, ya, rasa negatif pada diri guru tersebut. Kemudian ada motivasi intrinsik, di mana untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini kita itu harus bisa memotivasi anak itu di intrinsiknya, dalam dirinya. Ada kesadaran pada peserta didik untuk mau belajar, untuk mau berkarakter baik. Nah, apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman berarti menghukum, tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Boleh dicontohkan Pak Agus. Coba contohkan salah satu hukuman kepada kita, ya, kepada guru, kepada anak. Salah satu contoh aja. Gelepok. Awas keras. Hukuman. Barusan saja sudah merealisasikan hukuman kepada anak. Pertama, anak tersebut membuang makanan, dilempar-lempar, terus ada laporan. Nah, maka dengan tanpa ada rencana ataupun tiba-tiba, maka anak tersebut dihukum. Pertama, dihukumnya cuman hanya menggebot. Artinya menggebot betul. Nah, telapak tangan dia gitu, dicepret lah ke tangan sayangnya gitu, dicepret gitu. Dengan seperti itu, ya anak
mungkin akan merasa mendapat hukuman bahwa itu tidak baik seperti itu. Itu aja yang tiba-tiba dan tidak terencana. Nah, baiklah. Kita pegang ya salah satu contoh hukuman yang sudah tadi Pak Agus berikan, yaitu menghukum anak yang membuang-buang makanan. Dihukumnya itu dengan cara apa? Tadi menggebot atau mencepret, memukul si anak. Kita simpan. Kemudian ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Boleh dicontohkan untuk konsekuensi. Nanti kita sangkut pautkan ya antara contoh yang satu ke contoh yang dua sebenarnya ke contoh yang ketiga. Konsekuensi. Kalau tadi kan hukuman berarti itu langsung secara tiba-tiba tidak terencana. Ya. Kemudian hukuman itu langsung ke berupa fisik ya. Kalau hukuman. Nah, jadi di sini kalau kita masuknya ke konsekuensi itu harusnya seperti apa? Coba ke Ibu deh boleh. Dari hukuman yang tadi sudah dicontohkan oleh Pak Agus Ibu. Jadi si anak nih mendapat hukuman tadi. Si anak membuang makanan. Nah, kalau Pak Agus tadi mendapat hukuman itu dengan cara digebot. Kalau konsekuensi itu bagaimana? Si anak itu membuang makanan. Nah, kalau dengan cara konsekuensi itu gimana? Berarti Jadi kebetulan juga barusan ya melaksanakan seperti Pak Agus. Tapi mungkin untuk kelas 6 karena kita dari awal itu sudah sepakat bahwa untuk anak kelas 6 itu pada waktu istirahat tidak boleh main bola. Kebetulan tadi kelihatan ada yang main bola, kemudian karena kita sudah sepakat kalau pada waktu istirahat melaksanakan kegiatan itu ada konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh murid. Yaitu tadi yang melaksanakan main bola itu dipisahkan dari teman-temannya, akhirnya diberi semacam bukan hukuman sih sebetulnya ya, tapi memang sudah kesepakatan kalau memang melaksanakan itu, yaitu membersihkan kelas, yaitu dengan cara menyapu kelas. Sanksinya seperti itu. berarti sudah disepakati bersama ya Bu. Ketika misalkan ada anak yang tidak mentaati atau yang tidak mentaati kesepakatan yang sudah dibuat di kelas, berarti ada konsekuensinya. Kemudian ada yang ketiga, restitusi. Restitusi itu apa? Nah, ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi untuk mengajarkan murid mencari solusi sendiri dari masalahnya. Nah, berarti untuk restitusi yang seperti apa, Bapak? Restitusi. Kalau tadi kan hukuman sudah. Kalau hukuman ada berupa fisiknya secara tiba-tiba. Kalau konsekuensi ada sanksinya ketika si anak sudah sepakat tetapi ada sanksinya. Kemudian kalau restitusi itu ketika si anak melakukan kesalahan, bagaimana guru ya untuk menyelesaikan permasalahan si anak. Yang Bapak ketahui tentang restitusi. Ini ada contoh saja yang pernah saya alami. Jadi, kalau seandainya anak itu diberikan satu tugas, kemudian anak itu tidak mengerjakan tugas, maka di situ sudah disampaikan apa sanksinya kalau tidak melaksanakan tugas tersebut. Nah, sudah disepakati bahwa kalau seandainya anak itu tidak melaksanakan tugas tersebut, ya maka anak itu harus ngageang berulama sampai reskin sini ngageang itu berulama adanya. Maka dari itu karena mungkin ada sanksi, merasa tidak senang dengan sanksinya, maka anak itu mencari sendiri untuk
mengatasi solusinya, walaupun dia tidak bisa mungkin dengan teman-temannya itu, sehingga mereka itu dapat mengerjakannya dengan teman-temannya, jadi semuanya itu bisa, gitu ya masalahnya. Jadi mereka itu yaitu melibatkan teman sebayanya untuk mengerjakan tugas tersebut supaya dia tidak kena sanksi ya. Nah itu ya. Jadi mencari solusi sendiri dari masalahnya. Nah, untuk restitusi dari ketiga hukuman, konsekuensi dan restitusi, mana yang paling efektif kita lakukan di dalam kelas? Menurut Ibu yang mana? Apakah hukuman, apakah konsekuensi atau restitusi? Kalau restitusi, ketika si anak mempunyai bersalah gitu. Nah, berarti di sini guru dan anak itu harus mencari solusi atas permasalahannya. Jadi mengobrol dulu dari hati ke hati sebenarnya. Supaya ada rasa timbul kesalahan, ada rasa tanggung jawab. Jadi kita mengidentifikasi masalahnya dulu. Berarti untuk restitusi itu kita harus mengobrol dulu dengan anak. Kenapa dia melakukan seperti itu? Kemudian mencari solusinya dan menyadarkan si anak apakah akan berbuat seperti itu lagi atau tidak. Jadi kalau untuk restitusi ini tidak ada sanksi atau hukumannya, tetapi menyadarkan ke intrinsiknya, ya, ke dalam dirinya. Jadi mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Jadi kalau misalkan hukuman itu akan ada dampaknya untuk kita, ya, akan ada dampaknya. Dampak apa? Ada dampak positif atau negatif? Lebih ke negatif. Jadi si anak di memorinya itu, pernah dihukum nih guru ini. Nah, jadi ada lebih ke lebih negatif. Jadi akan lebih menilai kita itu buruk, ya, karena kita sudah menghukum tanpa mendengarkan dulu alasannya, tanpa mengobrol dulu, mencarikan solusi, tanpa menyadarkan dirinya sendiri. Begitupun dengan konsekuensi. Kita sudah sepakat, tetapi konsekuensinya atau kesepakatannya tersebut itu tidak ada kaitannya. Nah, jadi harusnya seperti apa? Jadi harus ada kaitannya. Misalkan kamu terlambat, berarti waktu istirahat kamu dipotong, dikurangi. Nah, kalau itu kan masih ada kaitannya. Nah, harusnya seperti itu kalau konsekuensi. Berarti lebih ke kita harus bisa menjadi lebih ke restitusi ya. Jadi kalau ada suatu permasalahan, berarti kita harus mencari solusi bersama dengan hal tersebut. Lanjut. Kita ya, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ini adalah suatu permasalahan kita. Salah satunya ini murid yang bernama Iva. Iva ini kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, jadi kita bisa lihat di sini hukuman, sanksi atau konsekuensi. Nah, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju. Mengapa? Jadi Pak Seno
tindakan menurut saya tindakan Pak Seno itu terhadap IPA kurang baiknya karena Pak Seno ini lebih ke psikis. Mungkin IPA dengan bertindak seperti itu dia kurang menyukai matematika sehingga tidak terlalu memperhatikan pelajaran matematika tersebut. Mungkin IPA lebih lebih sukanya kepada menggambar mungkin dari ya pada waktu pelajaran matematika itu dia merasakan menggambar. Kemudian ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Menurut saya merupakan hukuman karena sudah ke psikis. Itu saja mungkin. Jadi apa yang dilakukan Pak Seno kepada IPA itu adalah berupa hukuman ya. Jadi apalagi ini ada memori berarti kenangan yang nantinya akan akan dikenang oleh IPA. Ada memori atau kenangan negatif yang terekam dalam memori IPA bahwa ya dia berarti bukan nanti jatuhnya bukan lebih ke kesadaran sendiri ya. Ya, tetapi nanti lebih ke karena ini lebih ke hukuman, ini adalah dampak yang kalau kita melakukan hukuman atau sanksi. Nah, kita akan berlatih ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Lebih ke hukuman atau konsekuensi? Ini kan ada dua. Konsekuensi. Jadi saya tidak akan terlambat lagi nulis di buku. Ada manfaatnya tidak? Supaya apa? Tergantung ini ada kesepakatan kasus tersebut. Berarti di sini berarti maksudnya hukuman atau konsekuensi. Bisa hukuman, bisa konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman karena lebih ke fisik ya, tanpa ada kaitannya. Tidak terlambat karena mengelilingi lapang. Kalau misalnya terlambat mengikuti pembelajaran olahraga mengelilingi lapang, nah kalau itu kan lebih ke konsekuensi karena ada kaitannya. Kalau hukuman itu tidak sama sekali ada kaitannya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi karena ada hubungannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, ya. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Karena tidak ada kaitannya. Murid tidak menggunakan masker, kemudian dia push up itu tidak ada hubungannya, ya tidak ada kaitannya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Ya, karena kan anak tersebut mencoret-coret ke tugas temannya, nah itu menggantikan bukunya, nah itu adalah konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, kalau sudah ada peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Menjaga keseimbangan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada pelajar. Konsekuensi. Karena ada kaitannya ya, karena hubungannya. Nah, masuk pada 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5 ya. Kita sebagai guru itu ada kontrolnya. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman, pemantau, dan manajer. Kalau tadi penghukum itu sudah ya, penghukum itu ciri-cirinya
seorang guru itu menghukum seorang anak itu ada ciri-cirinya, misalkan ada suaranya tinggi, kemudian bahasa tubuhnya melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik, nah itu ciri-cirinya. Hasilnya akan seperti apa kepada peserta didik kita? Kemungkinan murid itu akan marah dan ada rasa dendam, ya, atau bersifat agresif, melawan berarti benar-benarnya. Ya iya, karena kan kita sudah memberikan hukuman yang tidak ada kaitannya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ciri-cirinya kita itu memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Jadi di sini ada pembuat merasa bersalah juga untuk kontrol guru. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Ya. Pembuat merasa bersalah ini ternyata lebih berbahaya loh daripada penghukum. Ya, karena emosi si anak itu tertanam di dalam dirinya. Jadi murid itu jadi menahan perasaannya. Jadi merasa bersalah waktu kita kena. Ini adalah ciri-ciri guru yang posisinya itu pembuat merasa bersalah. Ada juga kita sebagai teman, ya, kontrol gurunya itu sebagai teman dengan murid. Ciri-cirinya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Jadi loba heureuy. Tapi rada mencekalanya namanya rada ngelayan. Kita di nonton apa tadi sindir. Nah, itu seperti teman. Hasilnya akan seperti apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Sepertinya ini ya kita yang sering kita lakukan di kelas itu hanya sebagai teman. Nah, ada sebagai pemantau, di mana ciri-cirinya itu suaranya itu datar, bahasa tubuhnya juga formal. Hasilnya akan seperti apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Jadi kalau pemantau itu seperti bijaksana gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan ya sudah, peraturan yang kamu lakukan itu jika salah jadi langsung dikaitkan dengan aturan yang ada. Nah, yang terakhir ini adalah manajer. Ciri-ciri nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, kemudian lebih dekat ke murid. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi ini adalah perpaduan antara teman dan pemantau kalau manajer. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, jadi yang restitusi ini kaitannya ini dengan manajer yang tadi restitusi. Kemudian hasilnya akan seperti apa pada murid? Pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Kemudian bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, jadi lebih ke menggali intrinsiknya, bukan ekstrinsik kalau untuk manajer. Nah, posisi kontrol mana yang sering kita lakukan? Kalau di rumah, apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman pemantau, atau manajer? Kalau di rumah nih Bapak Ibu, di rumah Bapak Ibu bukan di sekolah. Pak Haji manajer. Kalau Bapak KS manajer. Pak Agus kalau di rumah posisi kontrol Pak Agus kalau di rumah itu sebagai apa? Menghukumkah,
pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Misalkan dengan anak atau dengan anak istri? Teman. Posisi Pak Agus? Selalu teman. Teman, dengan anak istri pun teman. Pak, ini Pak Bapak berkacamata? Om kacamata. Belum ada. Teman. Teman dengan keluarga sebagai teman. Lima pemantau. Pemantau, iya. Pak Bahrul sebagai apa kalau untuk Pak Bahrul? Teman. Bu Lia? Pemantau sami dan agen. Merasa bersalah. Sebagai apa? Lebih ke teman dengan keluarga? Teman deh kayaknya. Lebih teman. Bu Echa? Manajer. Ke anak suaminya? Jatuh. Lebih manajer nggak? Berarti lebih menguasai gitu di rumah. Untuk ibu? Apa tuh ya? Tahu cara Manajer memantau sepertinya ya ibu ya. Kepada si bapak memantau. Tahu si bapak. Untuk ibu? Tergantung Situasi. Bisa jadi teman, bisa jadi pemantau, bisa jadi manajer. Nah, karena manajer. kalau kita tidak bisa menjadi manajer, setidaknya kita bisa menjadi pemantau. Kalau kita tidak bisa menjadi pemantau, teman. Nah, untuk yang dua ini penghukum atau pembuat rasa bersalah itu harusnya kita jauhi ya. Kalau di sekolah, kira-kira apa yang akan kita pilih nih? Posisi kontrol manakah? Teman deh kayaknya. Berarti kita itu emang lebih ke banyak teman ya. Kan gara-gara ini juga kan berteman. Berteman. Nah, sekarang kita kaitkan nih pada posisi kontrol guru. Kasusnya misalkan nih siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau misalkan penghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Nah itu kalau misalkan si siswanya itu mempunyai kasus. Nah ini jadi tidak ada kaitannya langsung ke fisik ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Jadi merasa ada rasa bersalah gitu pada dalam diri anak tersebut. Kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Nah sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah ini sepertinya posisi teman ya yang sering kita lakukan. Nah, kemudian kalau ini pembuat rasa bersalah. Ini salah harusnya ini pemantau ya. Nih kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut dan jangan diulangi lagi. Jadi kalau pemantau itu lebih langsung dikaitkan langsung dengan peraturan yang ada. Nah kalau untuk manajer, jadi kayak ditanya-tanya dulu, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah itu adalah posisi sebagai manajer. Nah posisi kontrol, apakah aku? Nah tadi apa yang kalau bapak ibu berarti bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau dan juga bisa manajer. Kita ini lagi ya, kita tebak-tebakan lagi ya bapak ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol apa? Antara penghukumkah atau merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Merasa bersalah ya. Lebih ke merasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah lakukan dengan bapak ibu ya. Teman. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Teman. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Manajer ya. Awas ya kalau kamu membuat orang lagi. Eta nanti bersalah. Hukum. Awas ya kalau kamu membuat orang lagi itu lebih ke bisa merasa bersalah, bisa juga hukuman. Ya, hukuman. Soalnya kata awas. Karena kamu yang salah, kali 5 putaran di lapangan. Hukuman. Hukuman.
Nah, berarti Bapak Ibu sudah memahami ya 5 posisi kontrol kita sebagai guru yang bisa kita nanti kita implementasikan ke anak. Itu bisa menjadi teman, pemantau, atau manajer. Kita lanjut pada keyakinan kelas. Dua bahasan lagi ya. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Ada yang mau menjawab tidak? Pertanyaan tapi yang jadi. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, Mengapa keyakinan kelas ya. bukan peraturan kelas? Jadi keyakinan kelas jadi kesepakatan atau gitu kumaha? Ya benar. Kalau keyakinan itu ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Kalau peraturan itu lebih satu arah, jadi lebih ke dominan kita yang menyiapkan peraturannya. Berarti keyakinan kelas. Ya, berarti di sini kita buat keyakinan kelas. Nah, pembentuk keyakinan sekolah atau kelas, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini adalah pembuatan keyakinan kelas. Nah, berarti sudahkah kita membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing? Alhamdulillah, setelah saya mengikuti guru penggerak, jadi pendidikan guru penggerak, saya sudah membuat keyakinan kelas yang mana ini adalah salah satu dokumentasinya. Ini belum sepenuhnya selesai karena nanti akan dibuatkan semacam poster kembali. Ini banyak ya, harusnya kan ini tidak dibuat banyak, tetapi kan untuk kelas 3 mereka masih susah untuk kalau membuat keyakinan kelas itu kan jadi ada semacam pertanyaan yang kalimat yang dibuatkan menjadi kalimat yang positif, lebih positif lagi. Ya, jadi kesepakatan kelas. Misalkan dilarang membuang sampah. Nah, kalau di dalam kalimat positifnya berarti tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian bisa tidak bertengkar. Positifnya apa? Saling menghargai, saling menghormati. Tidak mencontek. Jujur. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti dibuatkan untuk keyakinan kelas dengan kalimat yang lebih positif lagi. Nah, untuk yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Ini berhubungan dengan yang tadi, restitusi, kemudian kontrol guru kita sebagai manajer. Nah, kita masuk pada segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi hasil dari segitiga restitusi ini yaitu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah. Karena di sini disebut dengan segitiga restitusi. Yang satu itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ada 3 ya, Bapak Ibu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya kita bertanya, berbuat salah itu wajar. Nah, kalimat-kalimatnya tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi atas permasalahan itu bersama. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah menstabilkan identitas si anak tersebut. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, nah kalau ini, lebih ke perilaku yang perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi itu masuk kepada tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk kan dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, jadi lebih ke intrinsiknya. Apa keyakinan kelas kita? Nah, kalau misalnya anak mempunyai kesalahan, ditanyakan kembali ke keyakinan kelasnya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Apakah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah kamu mau memperbaiki kesalahanmu? Ya, jadi lebih ke ditanya ke intrinsiknya. Karena waktu ya ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu juga sepertinya sudah melihat ya permasalahan yang pernah saya buat di kelas. Saya tidak akan memutar karena melihat waktu juga ini agak berisik ya, karena saya melakukan segitiga restitusi ini pada waktu istirahat. Di sini kasusnya seorang anak marah-marah di kelas ketika pembelajaran berlangsung. Jadi kita di sini menstabilkan dulu identitasnya, menanyakan keyakinan. Ya, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian ya menanyakan keyakinan kelasnya. Ini ada kasus ya Bapak Ibu ya. Ini kasus terakhir sepertinya. Nesya terlambat datang ke sekolah. Pada saat bel berbunyi, gerbang sekolah sudah ditutup. Nesya berlari datang ke sekolah karena dia sudah terlambat. Bu guru memintanya masuk kelas terlebih dahulu untuk mengikuti pembelajaran. Setelah jam pulang sekolah, Bu guru memanggil Nesya untuk melakukan diskusi. Nah, di sini berarti kita akan bermain peran lagi. Bapak Ibu di sini berarti kontrol yang dilakukan untuk Nesya ini adalah sebagai manajer. Karena harus menerapkan restitusi tadi, segitiga restitusi. Coba untuk kasus Nesya ini coba boleh Pak Agus. Pak Agus ya sebagai gurunya dan Bulia berarti sebagai Nesya-nya. Boleh. Ini untuk kasus yang terakhir ya. Praktik. Ini nih. Ditanya apa? Ini jadi. Nah, nanti Pak Agus. Nah, di sini Pak Agus menstabilkan dulu identitas Bulia. Berbuat salah itu wajar seperti itu. Jadi, nah kemudian, nah Bapak Ibu juga pernah terlambat seperti itu. Ini kalimat-kalimatnya untuk menstabilkan identitas. Boleh lompat itu. Nah, validasi tindakan yang salah. Alasan kenapa malah terlambat kalau tadi ya si Nesya teh. Kemudian menanyakan keyakinan kelasnya, berarti kan tadi sudah dibuat kalau misalkan tidak tidak datang terlambat, ya itu lebih ke yang keyakinan kelasnya. Boleh bagus Bu ya untuk untuk Nanya aja ke aku, nanya aja. Ya itu pertanyaannya. Kenapa aku terlambat sekolah? Gitu. Ini menstabilkan identitasnya dulu sebelum ke validasi tindakan yang salah. Karena aku membantu orang tua. Wah, salah. Cina dari malam kadang. Lebih baik di depan deh. Ayo sini aja. Sini aja dah. Nesya. Dekat ini. Nah, itu patut. Tanya kenapa tadi pagi Nesya datang terlambat? Karena aku membantu orang tua dulu. Iya, buat nyuci baju, terus cuci piring. Kalau terlambat datang ke sekolah itu salah atau benar? Salah sih sebenarnya. Untuk hari ini tidak apa-apa ya terlambat datang ke sekolah, hanya untuk hari-hari berikutnya bagus ya Desa membantu ibu, tapi harus bisa membagi waktu dulu. Jadi diatur waktunya kapan kita mau membantu orang tua, terus kapan kita waktu berangkat ke sekolah.
Oke, siap Ibu. Terima kasih. Maksudnya Jadi kesepakatan. ya kesepakatan Kalau melakukan Nah, kalau misalnya terlambat lagi datang ke sekolah, nah kira-kira konsekuensinya apa? Membersihkan WC. Nah, kemarin tuh. Konsekuensinya bisa Agar nggak terlambat ke sekolah, agar Indonesia nggak terlambat ke sekolah, itu harus bagaimana? Oke, bangunnya bisa lebih pagi lagi sehingga berangkat ke sekolah tidak akan kesiangan. Gitu. Gitu. boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk kuliah ya yang segitiga resesi mudah-mudahan segitiga resesi ini bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari di sekolah sebagai posisi kontrol kita manajer. Penutup. Nah, kita sudah ke penutup ya. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai almo atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi yang telah disampaikan Bu Susi yang sangat panjang dan lebar dan juga banyak manfaatnya untuk kita semuanya. Dikarenakan mie-nya udah ada di sini Ismanten gitu. Acara kita tutup aja dengan keparakan majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya dicukup sekian, mohon maaf bila ada kehilapan. Ini sholatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang udah pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Nah, sama ibu mau dijelaskan sedikit-sedikit Bu. Keyakinan kelas ini di mana kita sudah dengar kan peraturan sekolah, tata tertib sekolah. Nah, di sini juga ada tuh tata tertib kelas. Nah, tetapi kita untuk sekarang akan bikin keyakinan kelas yang lebih spesifik lagi. Jadi, ibu harapkan kita membuat keyakinan kelas ini kalian itu bisa bertanggung jawab dengan nilai-nilai yang sudah kalian yakini. Ya, seperti apa Bu contohnya? Jadi kita akan membuat kesepakatan. Kalau kesepakatan berarti kita bersepakat ya bersama-sama. Misalkan ini, kalau di kelas itu kita tidak boleh apa? Misalkan tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh berantem, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh mencoret-coret dinding, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh berantem berdua. Nah, nanti kalau sudah kita bikin kesepakatan, kita mungkin buat kalimat yang positifnya seperti contoh misalkan tidak boleh bertengkar. Berarti kalimat positifnya kita itu harus apa? Harus saling menghargai. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Positifnya apa? Menjaga lingkungan kelas tetap bersih. Tidak boleh mencontek. Kalimat positifnya apa? Berarti good. Nah, nanti sama ibu akan diingatkan ya ke kalimat positifnya. Untuk sekarang
Dia butuh hadiah